Pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi kehidupan sosial, terlebih bagi mereka yang dinyatakan positif COVID-19, kemudian mendapatkan perlakuan sosial yang kurang baik di tengah masyarakat. Banyak pasien COVID-19 yang dikucilkan warga sekitar. Ini sungguh memprihatinkan. Anggota Sub Bidang Tracing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Retno Asti Wardani, menyampaikan ini adalah masalah serius karena menghambat proses 3T, salah satunya untuk menelusuri kontak erat karena pasien COVID-19 cenderung menutup diri yang berpengaruh dengan kondisi imun tubuh. Ini disampaikan dalam diskusi di Media Center Satgas Penanganan COVID-19 di Gedung BNPB Jakarta Timur. Ada 3 kasus stigma yang membuat pasien COVID-19 menutup diri, mulai dari individu, keluarga, dan organisasi. Yang terparah adalah dari organisasi. Orang positif COVID-19 bisa dipecat oleh perusahaan, ada pula orang yang terusir dari tempat tinggal. Ini pernah dirasakan oleh salah satu survivor COVID-19, Nia Oktavia Aksara, asal Samarinda, Kalimantan Timur. Ia mengaku dikucilkan di lingkungannya, dianggap mengidap penyakit AIDS. Perlakuan ini juga dialami oleh keluarganya. Dalam penanganan COVID-19 ini selain 3M yang tadi sudah digembar-gemborkan oleh baik teman-teman Satgas maupun Kementerian Kesehatan, kita juga ada 3T, yaitu testing, tracing, and treatment. Yang bahasa Indonesia ini adalah tes, telusur, dan tindak lanjut. Nah, di sini kita tahu bahwa kenyataan di lapangan, teman-teman yang kebetulan terinfeksi COVID-19 itu kita secara sistem kita mintakan untuk mereka menyebutkan kontak eratnya. Dan kalau misalnya karena stigma ini, itu mereka jadi tertutup, dan kita tahu bahayanya kalau misalnya informasi ini mereka tidak terbuka dan mereka tidak bisa menyebutkan atau tidak bisa berkooperatif atau bekerja sama dengan kita. Akhirnya kita oke lah kalau yang kebetulan terinfeksi COVID-19 sudah jelas diisolasi, ya kan, di tempat baik di Wisma Atlet maupun di rumah isolasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, tapi di selain itu kita juga ada yang namanya kontak erat. Kontak erat ini adalah mereka orang-orang yang berkontak dengan yang terinfeksi tadi dengan kriteria tertentu, dan mereka ini berpotensi untuk menjadi sumber infeksi berikutnya. Dan kalau kita tidak telusur dan kalau kita tidak karantina, ini mereka nanti akan menjadi sumber infeksi yang lain. Dan kenyataan di lapangan adalah dengan stigma ini, itu bahayanya adalah mereka jadi ketakutan untuk mereka tidak mengakui bahwa mereka bertemu dengan yang kebetulan terinfeksi COVID-19 ini. Lalu setelah itu mereka juga tidak mau dipantau, padahal sebetulnya fungsi tracer itu adalah dalam telusur itu adalah kita sebetulnya bukan ingin mengidentifikasi, bukan ingin mencari tersangka tanda kutip, tidak. Kita ingin sebetulnya membantu mereka, kita ingin mengidentifikasi bagaimana mereka supaya mereka bisa kita bantu, kita bantu, lalu kita coba pastikan bahwa mereka itu terpenuhi kebutuhan logistiknya. Gitu. Ya, jadi proses tracing pun juga tidak maksimal terhambat, gitu, betul. Ya, dan lagi pula dengan ketakutan itu mereka jadi kalau batuk dikit atau apa mereka jadi takut ke rumah sakit, jadi katanya di COVID kan. Padahal sebetulnya dengan mereka memiliki gejala yang awal sedini mungkin, mereka nggak enak datang aja langsung ke dokter, karena makin dini diperiksa akan makin jelas nanti mereka sebetulnya terinfeksi apa tidak sih. Makin cepat juga penanganannya gitu ya, Dok. Baik. Oke, Dok. Nah, bagaimana juga dampaknya nih, Dok, terhadap fungsi sosial dan kehidupan masyarakat jika hal ini tidak ditangani dengan cepat gitu, Dok? Itu dia, orang jadi menutup ya. Orang jadi menutup diri, lalu setelah itu mereka juga tadi kalau masih ada pengalaman di lapangan itu adalah stigma itu bisa terjadi di level individu, self stigma, di keluarga maupun komunitas dan organisasi. Nah, yang khawatirnya ini adalah yang organisasi ini. Kalau misalnya ada kasus tuh yang mereka langsung di PHK, atau orang-orang yang diusir dari tempat kos-kosan. Kita tahu ada beberapa perawat, nurse itu diusir dari tempat kos-kosannya, kan nggak bagus itu, jadi fungsi sosialnya itu dampaknya. Ya. Baik, selanjutnya kita akan berbincang-bincang juga nih dengan Mbak Nia yang pernah mengalami atau pernah terpapar COVID-19. Mbak Nia, bisa diceritakan mungkin sedikit Mbak Nia, selama menjadi pasien COVID-19 apakah juga mengalami stigma yang seperti yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya, Mbak Nia? Ya, saya mengalami stigma tersebut. Karena di lingkungan saya masih banyak sekali orang awam dengan COVID ini gitu.
Dan seolah-olah mereka menganggap saya itu punya penyakit aib gitu. Oh gitu. Apa saja tuh yang disampaikan mungkin dari lingkungan sekitar, stigma-stigma yang mungkin akhirnya membuat Mbak Nia sendiri jadi tidak nyaman gitu Mbak? Saya lebih dijauhin sih, kalau omongan tidak ada, tapi lebih jauhin gitu. Kalimat-kalimat yang disampaikan mungkin seperti apa tuh misalnya Mbak Nia? Mungkin takut atau gimana gitu? Ya, meskipun saya sudah sembuh, mereka tetap bilang, oh, di rumah aja nih ya, nggak usah keluar-keluar dulu. Oke. Selama mengalami atau selama masa isolasi saat terpapar COVID-19 ini, apakah stigmanya itu juga dirasakan oleh keluarga juga Mbak Nia? Iya, benar. Apa yang dialami keluarga? Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Nia? Yang dialami keluarga jadi takut untuk keluar rumah, karena pasti banyak pertanyaan, Nia kemana? Karena kan mereka tahu saya isolasi di rumah sakitnya kan. Jadi Nia lagi isolasi ya, begitu. Pokoknya omongan yang tidak enak tuh di keluarga saya itu. Oke.